Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2702. Sekilas Sui mengenali sisa jiwa wanita itu. Dewa leluhur Dou Tian, satu-satunya dewa kekacauan primal yang masih hidup di domain dewa. Ia menderita karma di sungai takdir yang panjang. Belum lama ini, Sui yang berinisiatif untuk melarutkan karma dan kekuatan kesusahan di tubuhnya, dan dewa leluhur Dou Tian berjanji untuk membimbing Sui ketika dia pergi ke Jiuyuan. Tapi jelas, dewa leluhur Dou Tian mengingkari janjinya. Sebagai dewa leluhur yang lahir dalam kekacauan bawaan, dia dapat dengan mudah memasuki 9 dunia bawah, dan tentu saja dia juga dapat menemukan tripod kuno. Tapi yang jelas, ketika dia hendak menyerahkan tripod kuno itu, dia mendapat serangan balik. Jika itu saja, tidak apa-apa. Lagi pula, peluang adalah sesuatu yang dapat dicari semua orang. Tapi yang benar-benar membuat Sui marah adalah wanita ini menghancurkan bisnis besarnya. Dia sekarang mengerti bahwa ketika dia memurnikan asal-usul kekacauan di Gunung Cisong, kekuatan misterius yang menghadangnya berasal dari dewa leluhur Dou Tian. Wanita ini ingin menggunakan kekacauan yang berasal dari Gunung Cisong untuk menekan tripod kuno itu. Tak kasat mata, itu juga sama saja dengan bersaing dengan diri sendiri untuk asal-usul kekacauan. Bagaimana mungkin Sui tidak marah? Dalam duel terakhir pertempuran Dingdao, Xiao Jian memilih mengalah. Awalnya, Sui dapat dengan mudah mengendalikan sumber kekacauan di Gunung Cisong, jadi tidak perlu melihat Xiao Jian mati. Sambil memikirkannya, tripod kuno misterius itu terbang menuju Sui melintasi langit. Milikku, milikku. Tiba-tiba, sisa jiwa dewa leluhur Dou Tian berteriak dengan marah dan bergegas menuju Sui. Sui mengangkat tangannya, menekannya, dan memenjarakannya di telapak tangannya. Pada saat yang sama, tripod kuno misterius melayang di atas kepala Sui, diam dan tidak bergerak. Tuan, dapatkah Anda memberikannya kepada saya dapat menghapus kesadarannya, memurnikan sisa jiwanya, dan benar-benar memiliki spiritualitas. Di kejauhan, Oriole tiba-tiba membuka mulutnya. Pemilik, Sui berpikir, Tuan memurnikan asal-usul kekacauan di Gunung Cisong, dan sudah menjadi penguasa Gunung Cisong. Dia bisa menguasai dunia dan mengatur naik turunnya zaman. Huang Ke berkata, dan aku adalah roh ketertiban di Gunung Cisong, jadi aku harus menuruti perintah tuanku. Sui mendengus, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan spiritualitas? Huang Ke berkata, hanya dengan lebih akurat mencoba mencari tahu dan memahami pikiran tuannya, dapatkah kita melakukan hal-hal yang lebih baik untuk tuannya? Dapat diintegrasikan ke dalam aturan dan ketertiban saya, sehingga saya dapat benar-benar hidup. Tidak dibutuhkan. Sui meremas telapak tangannya. Satu-satunya sisa jiwa dewa leluhur Dou Tian hancur berkeping-keping dan menghilang. Oriole tertegun sejenak. Itu tidak mengerti. Sui berkata dengan santai, lebih baik bersikap tidak manusiawi demi ketertiban di jalan. Urutan jalan mempertahankan pengoperasian satu sisi dunia. Jika ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan dalam urutan jalan, itu pasti akan menyebabkan banyak bencana yang tidak terduga. Sui tidak menyukai ini. Huang Ke berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan melakukan ini, saya akan mematuhi keputusan Tuan. Sui menutup matanya. Sebelumnya, pada saat dia sepenuhnya mengendalikan sumber kekacauan di Gunung Cisong, dia memiliki perasaan yang luar biasa. Ini seperti menjelma sebagai penguasa dunia ini, dan rahasia setiap tempat di atas dan di bawah Gunung Cisong sangat jelas di hati. Segala sesuatu yang terjadi di setiap area Gunung Cisong ditampilkan dengan jelas. Pada saat itulah dia merasakan aura tripod kuno yang misterius, dan merasakan bahwa pihak lain terbangun dari kesunyian dan bergegas ke arahnya. Tapi sekarang, kuali itu melayang di atas kepala, mengalirkan ratusan juta hujan ringan yang kacau, yang membuat Sui merasakan banyak wawasan yang luar biasa. Dengan pikiran di benaknya, kuali kuno di atas kepalanya tiba-tiba meraung. Pada saat ini, Gunung Cisong berguncang hebat. Gempa bumi tengah Sensu, seluruh 4 benua utama domain dewa, serta 33 alam yang mengelilingi benua, terguncang bersama. Sui sepertinya datang ke tempat yang tak ada habisnya. Dia duduk bersila dalam ketiadaan, dan di depannya ada gulungan gambar yang perlahan terbuka, seperti sungai waktu yang panjang, dengan kedua ujung gulungan gambar memanjang ke jarak yang tak berujung. Dia memancingnya dengan santai di gulungan gambar. Bola cahaya dengan aura kacau mengambang di telapak tangannya. Dalam kelompok cahaya, Gunung Cisong, Zongtu Sensu, Senyu Tiantian, 33 alam muncul berturut-turut. Setelah itu, sebagian kecil sungai Era muncul. Di bawah sungai Era adalah negeri dongeng yang luas. Lebih jauh ke negeri dongeng adalah dunia manusia, alam mendalam timur, alam api selatan, langit berbintang tak berujung, semuanya bertitik di dalamnya. Ketika pikiran Sui berubah,
pemandangan di Pulau Qixia di alam ilahi tercermin dengan jelas dan jelas. Dia melihat Wan Zitian, Zhang Wushu, Bu Yehou, Luo Qingdi dan teman lama lainnya menatap langit dengan gugup. Melihat Lu Qingmei, Yi Chen, ibu dan anak berdiri bersama, berbicara dengan suara rendah dengan cemas. Melihat Pulau Qixia, bunga persik layu, cabang-cabangnya gundul, dan tidak ada lagi kelopak sutra yang indah. Suara angin laut dan ombak di dekat Pulau Qixia terdengar jelas di telingaku. Perasaan ini seperti Tuhan memandang rendah dunia, semua pemandangan, gerakan, bahkan debu yang berterbangan, perubahan cahaya dan bayangan, dapat dilihat dalam panorama, dan setiap detail terlihat jelas. Segera, Sui mengalihkan pikirannya dan melihat dunia peri dari kelompok cahaya. Saya melihat perubahan yang mengguncang bumi di pengadilan peri pusat dunia peri. King Tang mengenakan pakaian putih di atas salju, duduk bersila, memegang pedang dao secara horizontal sebelum kematiannya, dan bermeditasi di dalam gua, sepi dan dingin seperti sebelumnya. Di sebuah paviliun di mana bunga-bunga harum dan burung-burung berkicau, seorang gadis dengan alis bengkok sedang berbaring malas di atas meja kayu dekat jendela. Mata spiritualnya seperti air, murni dan indah, dengan jejak kecantikan dan pesona yang melekat dalam kecantikannya yang halus, dia hanyalah King Wan. Sedikit demi sedikit, dia tertidur dengan lengan seputih salju seperti akar teratai di atas bantalnya. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Segera, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya lagi. Biksu Kong Zhao, Wei Tua Lumpuh, Tian Xuanzi, pedagang barang antik, kera tua membawa pedang, Qilong Daojun, King Wei, Raja Abadi Liu Yun, gila pedang. Beberapa dibawa oleh Sui dari alam mendalam timur di dunia manusia untuk berlatih di alam abadi. Beberapa adalah bawahan dan teman dari dunia peri. Tentu saja, ada juga teman lama dan murid dari kehidupan sebelumnya. Seperti saat ini, Leng Feng, yang merupakan penguasa pengadilan peri pusat di dunia peri, sedang mengadakan pertemuan di aula besar, duduk sendirian di kursi utama, penuh keagungan. Setelah sekian lama, pandangan Sui beralih, dan dia melihat ke dunia manusia. Di langit berbintang yang tak berujung, legenda kehidupan pertama Guanzu tertinggal, serta jejak masa lalunya dalam kehidupan ini. Mengingat tahun-tahun ketika dia mencari jalan di dunia, Sui hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ketika bulan terang ada di sana, ia kembali dengan awan berwarna-warni. Sampai Sui melihat area di mana, lapangan bintang Xuan Huang, awalnya terletak di dunia manusia, dia menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, Sui tidak terkejut. Sejak dia berkultivasi di dunia manusia, Xuan Huang Starfield menghilang dari dunia dan benar-benar menghilang. Dan yang melakukan semua ini adalah seorang pemuda dari keluarga Chen yang memanggilnya, Paman, bernama Chen Pu. Pada saat itulah Sui menyadari bahwa aturan kacau yang meliputi alam bintang Xuan Huang sebenarnya, awalnya ditinggalkan olehnya di kehidupan pertamanya. Tujuannya agar suatu saat, jalan rekonstruksi reinkarnasi tidak diperhitungkan oleh musuh asing. Chen Pu juga membicarakannya pada saat itu, dan ketika dia bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi dan menilai para dewa, dia bisa merasakan kekuatan aturan kacau yang menutupi lingkungan alam bintang Xuan Huang, dan dengan demikian mengambil kembali bintang Xuan Huang. Dunia, sekarang, dia telah berdiri dengan bangga di atas alam dewa, dan para dewa di dunia telah menurunkan alis mereka, bukan tidak mungkin menemukan alam bintang Xuan Huang yang tersembunyi. Namun, Sui tidak melakukannya. Bukannya saya tidak mau, tapi situasi dan situasinya tidak sesuai. Meski begitu, saat memikirkan pengalaman Xuan Huang Starfield, Sui tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Saat itu di Xuan Huang Starfield, sebagai Master Pedang Xuanjun, dia dikenal sebagai 9 langit dan 10 bumi dari kehancuran besar. Sebagai Sui, ketika dia terbangun di benua Changqing, dia menjadi menantu kecil di kota Guangling dari Zhou Agung. 10 tahun telah berlalu dengan jentikan jari, dan melihat kembali ke jalan saat itu, saya tidak dapat menahan perasaan sedikit nostalgia di hati saya. Segera, Sui menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati melihat bola lampu di tangannya. Meski dunia ini luas dan zamannya luas, di mata Sui, zaman saat ini seperti bola cahaya, yang semuanya terpantul di telapak tangannya. Sama seperti menonton gunung dan sungai di telapak tangan Anda. Segala macam sentimen muncul di hati Sui. Dia tahu bahwa dia telah menjadi penguasa peradaban era saat ini, seperti tatanan surga yang menutupi Zuxu. Saya tidak tahu berapa lama, Sui mengangkat tangannya dan melemparkan bola cahaya ke dalam gulungan gambar seperti sungai waktu. Nyatanya, ini bukanlah gulungan gambar, tapi sungai panjang zaman. Dari situ, Sui melihat jalan menuju Dewa Kuno di masa lalu, dan reruntuhan jurang di ujung jalan menuju Dewa Kuno. Dia tahu bahwa selama tahun-tahun yang panjang di masa lalu, Xiao Jian tidak aktif dalam kehancuran jurang itu. Saya juga melihat peradaban zaman yang menghilang di masa lalu satu persatu, dan peradaban zaman yang menembus ke masa depan. Sangat disayangkan bahwa masa lalu dan masa depan telah runtuh, ruang dan waktu tidak teratur, dan keteraturan tidak ada,
hanya peradaban zaman sekarang, seperti satu-satunya cahaya dalam gulungan gambar, yang dapat terlihat dengan jelas. Ledakan. Tiba-tiba, tripod kuno yang misterius muncul. Di sekitar tungku kuali, ratusan juta hujan ringan yang kacau turun, dan di antara 4 pola yang terukir di atasnya, 4 sosok kabur secara bertahap muncul. Seorang pendeta Tao tua sedang menunggangi seekor lembu hijau, memegang kitab suci Tao di tangannya, dan menatap ke langit. Seorang biksu menginjak platform teratai, menunjuk ke langit dengan satu tangan dan menunjuk ke tanah dengan tangan lainnya. Seorang pria parubaya berjubah Konfusianisme berdiri di tepi sungai dengan tangan di belakang, lengan bajunya berkibar, dan dia penuh kesombongan. Seorang pembudidaya pedang memunggungi semua makhluk hidup, dengan niat pedang, menekan melintasi langit. Sosok di setiap pola diselimuti kabut yang kacau, dan wajah mereka tidak bisa dilihat dengan jelas. Dan di dalam hati Suyi, sebuah perasaan muncul. Tripod kuno itu bernama Ji Yuanding. Lahir di asal-muasal sungai panjang zaman, telah muncul dalam peradaban setiap zaman, menjadi saksi peradaban setiap zaman dari kelahirannya hingga kehancurannya. Tidak mungkin lagi mengukur Ji Yuanding berdasarkan nilainya, karena itu adalah satu-satunya harta karun yang lahir di sumber sungai era. Siapapun yang bisa mengendalikannya bisa menggunakan caranya sendiri untuk menulis ulang tatanan dan aturan sungai panjang zaman itu. Inilah asal mula Ji Yuanding. Itu juga merupakan landasan, menjadi penguasa Ji Yuan. Menentukan jalan dunia adalah menentukan peradaban zaman sekarang. Dan untuk menentukan dunia, yang ditentukan adalah sejarah panjang zaman, peradaban kuno, modern, dan masa depan semua zaman. Signifikansinya begitu besar sehingga secara alami bukan masalah kecil. Dan keempat sosok yang muncul di permukaan Ji Yuanding, masing-masing memiliki banyak asal-usul. Karena mereka masing-masing telah meminjam Ji Yuanding. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2703. Identitas keempat orang ini adalah nenek moyang Taoisme, Buddha, Konghucu, dan pembudidaya pedang. Namun, nama dan asal spesifik mereka tidak diungkapkan. Di antara sentimen itu, Suyi juga tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa di setiap era, setiap peradaban era mungkin memiliki tingkat master. Namun, hanya ada segelintir orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk menguasai dunia. Dan di antara keberadaan yang menentukan dunia, hanya 4 orang ini yang benar-benar meminjam Ji Yuanding. Pinjam, bukan milik sendiri. Pada titik ini, Dewa Leluhur Doutian tidak berbohong pada awalnya, dan dengan jelas memberitahu Suyi bahwa tripod tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Justru karena mereka tidak pernah benar-benar memilikinya, keempat patriark misterius ini, yang mewakili 4 urat nadi Taoisme, Buddha, Konfusianisme, dan pedang, tidak dapat disebut sebagai penguasa peradaban di berbagai era. Tapi Suyi berbeda, dia jelas merasa bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin tidak dapat benar-benar menyempurnakan pihak lain. Namun, Ji Yuanding jelas bisa dikendalikan dan dimiliki sendiri. Alih-alih meminjamnya, harta ini akan hilang. Selanjutnya, aku akan menggunakan caraku sendiri untuk mengakhiri dunia yang gelap dan kacau ini. Ada jejak ketenangan di mata Suyi. Dahulu kala, dia berpikir tentang bagaimana membuat tatanan aturan yang berbeda dari yang kuno, modern, dan masa depan jika dia sendiri yang menentukan dunia. Tatanan aturan ini, bagaimana mempertahankan masa lalu, masa kini, dan masa depan, agar perubahan peradaban zaman berada dalam tatanan yang abadi dan tidak dapat dimusnahkan. Suyi juga memikirkannya, menjadi penguasa suatu zaman setara dengan mampu menulis ulang dan membentuk kembali tatanan virtual peradaban suatu zaman. Lalu, tatanan baru langit seperti apa yang saya inginkan? Sampai saat ini, Suyi tidak memiliki jawaban yang jelas, dan pikirannya sangat kabur. Bagaimanapun, penentuan Dao kali ini tidak hanya melibatkan peradaban era saat ini, tetapi juga masa lalu dan masa depan dari runtuhnya tatanan, dan akhir dari dunia yang gelap dan kacau. Belum lagi, Suyi tidak akan pernah lupa bahwa di masa lalu, reinkarnasi digunakan sebagai perintah untuk menentukan dunia, mengalir melalui sungai panjang pada zaman itu. Namun pada akhirnya, dengan lenyapnya reinkarnasi, semua tatanan runtuh dan menjadi kacau balau. Dan Suyi tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena Ji Yuanding dimiliki olehku, aku tidak terburu-buru untuk membentuk kembali semua ini. Pertama-tama akhiri dunia yang gelap dan kacau ini, dan kembalikan domain dewa ke masa depan yang cerah. Suyi membuat keputusan. Kekacauan ruang dan waktu, runtuhnya masa lalu, dan runtuhnya masa depan telah menyebabkan bencana kiamat di dunia yang gelap dan kacau. Yang harus dilakukan Suyi adalah mengembalikan masa lalu ke masa lalu, dan masa depan ke masa depan, menyapu kekacauan dunia ini, dan mengakhiri malapetaka kegelapan. Bersenandung, saat Suyi memasukkan pikirannya ke dalam era Cauldron, harta karun itu tiba-tiba meraung, dan hujan miliaran cahaya yang kacau mengalir keluar, lalu jatuh ke sungai era yang terhampar secara horizontal di depan Suyi seperti sebuah gulungan. Di kedalaman langit di Guts Domain, hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun, terjalin seperti awan yang bergolak, membentuk penghalang besar, benar-benar menutupi ruang dan waktu yang tak berujung.
Dalam awan kacau yang bergolak, matahari, bulan, dan bintang muncul, dan serangkaian kekuatan virtual dan reguler lahir. Pada saat ini, semua pertapa di alam para dewa merasakan hati mereka, dan mereka semua memandang ke arah langit. Ketika masa gelap dan kacau datang, tatanan di kedalaman langit hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan surgawi dan tersebar di dunia. Saat itu, semua pertapa di dunia merasakan, langit runtuh. Lagi pula, ketika Anda berlatih dan bertanya, apa yang Anda pahami adalah Dao Surga, ketika aturan Zousu runtuh dan jatuh, itu seperti menyela semua objek yang dapat dipahami oleh para pertapa. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak tradisi ortodoks kuno yang gelisah, berpikir bahwa dengan kemajuan zaman yang gelap dan kacau, peradaban kultivasi dan kekuatan kultivasi di dunia domain dewa semuanya akan menurun dan mati. Karena Dao sudah hilang, jadi apa lagi yang Anda inginkan? Tapi sekarang, semua orang merasa bahwa Dao surgawi yang hilang telah kembali. Tiba-tiba, seluruh dunia mendidih. Masa-masa kelam dan sulit akan datang, dunia dalam kekacauan, perang berkecamuk, dan jalan dunia runtuh, yang telah membawa banyak ketakutan dan keputusasaan ke dunia. Tapi sekarang, dengan terjadinya perubahan di kedalaman langit, tampaknya kegelapan yang menutupi dunia Gods Domain telah pecah, membuat orang bisa melihat fajar lagi. Tidak mengherankan, pertempuran untuk menentukan jalan telah berakhir, dan orang yang menentukan jalan telah muncul. Siapa itu? Tidak peduli siapa itu, hanya mengandalkan keterampilan hebat ini untuk menentukan dunia, itu sudah cukup untuk disebut sebagai penguasa sejati dari wilayah dewa, sama seperti dewa. Orang-orang tua di dunia semuanya membuat spekulasi seperti itu, dan hati mereka melonjak. Di Gunung Cisong, seorang lelaki tua berjubah hitam sedang melihat puncak Five Elements Peak dari kejauhan. Tiba-tiba, kulitnya berubah, dan dia merasakan kekuatan langit yang menakutkan dan tak terbatas, itu adalah aturan Zousu, dan dia dianggap sesat. Sialan, aturan Zutsu dari domain dewa telah muncul lagi. Sebelum lelaki tua berjubah hitam itu sempat ragu, tubuhnya tiba-tiba retak, roh primordialnya meledak, dan menghilang seketika. Alasannya sederhana, dia bukan milik dunia saat ini, tapi dari masa lalu. Ketika aturan Zutsu alam dewa muncul, dia menderita serangan balik dan menghilang dalam sekejap. Adegan seperti itu juga terjadi di berbagai wilayah Gunung Cisong, di wilayah 4 benua dewa utama di dunia wilayah dewa. Pusat kekuatan yang bukan milik dunia saat ini, kekuatan yang telah keluar dari ruang dan waktu terlarang, semuanya menjadi sasaran saat ini, dan dilenyapkan oleh surga satu demi satu. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, mereka semua menderita serangan balasan. Lari, lari. Di seluruh dunia, orang-orang kuat yang bukan milik dunia saat ini semuanya bergegas menuju tanah ruang dan waktu terlarang. Tapi kebanyakan dari mereka meninggal dalam perjalanan. Hanya sekelompok kecil orang dengan Taoisme yang mendalam dan beberapa orang kuat yang berjalan di dekat tempat-tempat terlarang ruang dan waktu yang lolos. Dan semua pergolakan ini baru saja dimulai. Di kedalaman langit domain dewa, kekuatan kacau terus muncul, berubah menjadi awan tebal, melahirkan berbagai aturan keteraturan, seperti ulat sutra musim semi yang memintal sutra, menjalin seluruh domain dewa menjadi kepompong, yang terus menumpuk dan menebal. Dan di seluruh domain dewa, gunung-gunung terkenal yang awalnya kelelahan dan tempat-tempat yang diberkati mulai memiliki energi spiritual yang dihidupkan kembali satu demi satu, dan bahkan beberapa gunung tandus dan tempat-tempat liar dipenuhi dengan vitalitas yang kaya. Seluruh dunia tampaknya telah berakhir, menghancurkan adegan gelap dan kiamat, mengantarkan perubahan yang mengejutkan seperti mengubah dunia. Pulau Kixia, hutan persik yang gundul mengantarkan hujan lebat, dan penuh vitalitas, dengan kuncup daun kuning cerah tumbuh di dahan. Tubuh Buyehou adalah pohon teh yang tercerahkan, dan dia paling peka terhadap semua perubahan ini. Pada saat ini, dia berdiri di sana dengan hampa, dan bergumam, Tuhan memiliki mata, tidak, Tuhan telah kembali. Semua perubahan ini juga dirasakan oleh semua orang di Pulau Kixia, dan semuanya diliputi kegembiraan. Ibu, apakah ayah mengakhiri dunia yang gelap dan kacau ini? Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada kegembiraan dan kegembiraan di mata yang teguh itu. Di satu sisi, Lu Qingmei memikirkannya dengan serius, dan berkata, intuisiku memberitahuku bahwa itu pasti tulisan tangannya. Saat dia mengatakan itu, sinar muncul di antara alisnya. Untuk menentukan dunia, ada banyak kemurahan hati yang besar. Sama seperti Tuhan, balikkan keadaan. Puncak 5 elemen puncak. Di platform 5 elemen Dao, itu benar-benar terendam oleh hujan ringan yang menyilaukan, dan sosok Su Yi tidak lagi terlihat. Nyatanya, Su Yi masih duduk bersila dalam kehampaan itu. Di atas kepalanya, kuali Jiyuan meraung, terus-menerus menuangkan hujan rintik-rintik yang kacau. Di depannya, di sungai panjang zaman seperti gulungan gambar, peradaban zaman yang termasuk dalam era saat ini sedang dibentuk kembali oleh kekuatan kekacauan. Tatanan masa lalu dan masa depan yang sudah runtuh jelas sudah diperbaiki. Su Yi saat ini memang seperti seorang pencipta. Namun, dia tidak mengganti dao surga dengan daunnya sendiri,
tetapi mengembangkan kekuatan asli Gunung Cisong yang kacau di bawah kendalinya menjadi aturan suksu dari alam dewa, sehingga masa lalu menjadi milik masa lalu, dan masa depan menjadi milik masa depan. Sebenarnya, ini persis sama dengan aturan suksu domain dewa sebelumnya, tidak ada perbedaan. Bukannya Suyi tidak ingin menggantikan surga dengan ilmunya sendiri. Sebaliknya, dia memiliki rencana yang lebih besar, untuk benar-benar membentuk kembali aturan dan tatanan masa lalu, sekarang, dan masa depan di masa depan, sehingga sungai panjang zaman akan bertahan selamanya, dan menciptakan peradaban zaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mungkin, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi selama Ji Yuanding ada padanya, cepat atau lambat dia akan bisa melakukannya. Ji Yuanding meraung, dan 4 pola di permukaan kuali terus berkedip, dan 4 sosok dalam pola itu tampak hidup. Dalam benak Suyi, dia melihat masing-masing 4 adegan. Seorang pendeta Tao tua yang mengendarai sapi hijau pergi ke hulu di sungai panjang pada zaman itu sampai dia mencapai ujung jalan para dewa kuno. Memegang kuali Ji Yuan di tangannya, dia melihat ke bawah ke reruntuhan jurang dan berkata, "Kebaikan tertinggi seperti air, jernih dari kekosongan dan kelambanan." Akibatnya, kekuatan aturan dan ketertiban yang sangat besar muncul di sungai panjang zaman itu, menyelimuti masa lalu, sekarang, dan masa depan. Segera, pemandangan berubah, dan biksu tua menginjak platform teratai dan muncul dalam kehampaan di hilir terjauh sungai Era. Tripod Era digantung di depannya, dia menunjuk ke langit dengan satu tangan dan tanah dengan yang lain, dan memproklamasikan nama Sang Buddha. Masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya adalah tanah murni. Hasilnya, bunga teratai yang bergoyang muncul sesuai urutan dan aturan sungai panjang pada zaman itu. Kemudian, pemandangan berubah lagi. Seorang pria parubaya jangkung dengan jubah konfusianisme berjalan di sungai panjang Era, dengan lengan bajunya berkibar, semburan energi yang menakjubkan keluar, melayang di atas Ji Yuanding di pundaknya. "Ada jalan di dunia ini, siapa yang bisa memberiku lebih sedikit?" Tawa heroik bergema tanpa henti. Di adegan terakhir, seorang pembudidaya pedang muncul. Dia yang paling istimewa, menggunakan Ji Yuanding sebagai pedang, mengaum di sungai Era. Sesaat, energi pedang seperti gelombang, bergulir dari Ji Yuanding, diselingi di setiap tempat di sungai Era. Jika jalannya kacau, hancurkan dengan satu pedang. Pedang meneriakkan dentang-dentang, meraung tanpa henti. Suyi tidak tahu siapa keempat orang ini, tetapi ketika semua ini muncul di benaknya, dia tiba-tiba merasakan gairah yang tak terlukiskan dan beresonansi dengannya. Keempat orang ini mungkin berasal dari kekuatan kultivasi yang berbeda dan memiliki jalur kultivasi yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki ambisi dan keberanian yang besar. Mereka meminjam Ji Yuanding untuk mencoba menentukan jalan di sungai panjang Era. Orang-orang seperti ini pasti mitos dan legenda di jalur kultivasinya masing-masing. Setelah sekian lama, Suyi diam-diam berkata, "Ketika saya datang untuk menentukan jalan di masa depan, setinggi jalan saya, urutan zaman ini akan setinggi itu." Pada saat ini, Ji Yuanding gemetar, seolah mendengar hati Suyi, dan beresonansi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2704. Dalam legenda sekuler, seringkali ada tokoh mitos yang membalikkan keadaan dan melengkapi langit. Dan tindakan Suyi saat ini memperbaiki langit. Dengan kekuatan sendiri, selamatkan langit. Di sungai panjang zaman yang terbentang di depan Suyi seperti gulungan, tatanan dan aturan peradaban Yuan di zaman itu seperti pecahan porselen yang berserakan. Suyi, sebaliknya, menggunakan kekuatan Ji Yuanding untuk merekatkan dan memperbaiki pecahan porselen yang berserakan ini. Proses ini berlangsung selama 7 hari. Dan seluruh dunia Gods Domain telah mengambil tampilan yang benar-benar baru. Di langit, matahari, bulan, dan bintang muncul kembali, dan ada kebangkitan vitalitas yang kuat di antara pegunungan dan sungai. Lintang dan bujur langit serta rotasi 4 musim semuanya mereproduksi pemandangan masa lalu. Jalan itu seperti tirai, menggantung ke kedalaman langit. Reiki seperti akar langit dan bumi, memelihara segala sesuatu di dunia. Apa yang ada di masa lalu adalah masa lalu, dan apa yang ada di masa depan adalah masa depan. Tanah terlarang ruang waktu yang tersebar di seluruh domain dewa telah sepenuhnya ditutup oleh perintah Zhou Su dari domain dewa. Ini juga berarti bahwa sejak saat itu, orang kuat yang bukan milik dunia saat ini tidak mungkin muncul lagi. Ruang dan waktu yang kacau serta tatanan sungai panjang yang runtuh pada zaman itu juga telah dibalik dan diperbaiki sepenuhnya. Tapi, belum lagi renovasi. Karena Suyi tidak benar-benar menggunakan caranya sendiri untuk mengubah tatanan dan aturan era. Tidak peduli apa, dunia yang gelap dan kacau ini yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga telah berakhir, dan sudah berakhir. Setelah melalui proses memperbaiki dunia ini, Suyi memiliki persepsi dan kognisi baru tentang jalan surga, sungai panjang zaman, dan perubahan peradaban zaman. Gunung Cisong, puncak dari Five Elements Peak. Ketika Suyi terbangun dari meditasinya, dia masih berada di panggung 5 elemen. Untuk sesaat, dia dengan jelas merasa bahwa sumber kekacauan di platform Five Elements Dao telah menjadi sangat tipis. Melihat ke bawah,
Ji Yuanding diam-diam melayang di depannya. Tubuh Kuali, yang tingginya sekitar 1 kaki, redup, dan kekuatan kekacauan asli di tungku hampir habis. Tuan, apakah itu layak? Tidak jauh, Oriole berbicara. Selama 7 hari ini, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dunia domain dewa, tetapi sebagian besar sumber kekacauan naik turun Gunung Cisong telah menghilang, menyisakan kurang dari 10%. Bahkan sumber kekacauan yang terakumulasi dalam kuali zaman itu sudah diambang habis. Ini membingungkan Oriole. Suyi, yang sedang duduk bersila, berbaring di tanah dengan kepala terangkat, tangan bersilang di belakang kepala, matanya menatap jauh ke langit, dan dia berkata dengan santai. Aku akan pergi. Aku harus melakukan sesuatu untuk dunia. Meskipun aku tidak bisa benar-benar bermanfaat bagi dunia dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup, bagiku, mengakhiri dunia yang gelap dan kacau ini sudah cukup. Dia berbaring di sana dengan malas, benar-benar santai. Di dunia domain dewa, di dunia yang gelap dan kacau, langit kelabu dan suram, tidak ada matahari, bulan, bintang, atau siang, dan seluruh dunia seperti malam yang abadi. Tapi sekarang berbeda, langit memiliki matahari besar di langit, ada awan keberuntungan yang mengambang, dan ada peraturan dan ketertiban mingguan yang beredar jauh di langit. Meninggalkan, Huang Ke bertanya, Tuan akan pergi ke Sungai Takdir. Suyi bersenandung, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu akan menjadi roh ketertiban di domain dewa ini, dan untuk semua makhluk di domain dewa ini, kamu akan menjadi inkarnasi dari Dao Surga, apakah kamu bahagia? Huang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan tidak tahu apa yang disukai dan tidak disukai. Suyi berkata, dunia ini tidak baik hati, dan adalah benar memperlakukan semua hal sebagai anjing. Langit dan bumi tidak memiliki perasaan, sehingga mereka dapat memperlakukan dewa di atas dan manusia biasa di bawah tanah secara setara. Oriole memiliki kesempatan untuk memiliki perasaan, tetapi bagi Suyi, Oriole tanpa emosi adalah yang paling cocok untuk pengoperasian surga. Kalau tidak, itu hanya akan menyebabkan banyak bencana. Huang Ke berkata, jika suatu hari, Tuan dapat membiarkan bawahan memiliki jiwa yang nyata, bawahan dapat mengetahui apa itu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Suyi berkata, di masa depan, saya akan menentukan jalan untuk era, dan kemudian saya akan memberi Anda kesempatan untuk memilih. Huang Ke berkata, terima kasih, Guru. Dengan membalik telapak tangan Suyi, Ji Yuanding berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan dimasukkan ke lengan bajunya, lalu dia menyingkirkan gulungan yang menguning itu sebelum berdiri. Kamu mengirim orang-orang yang tidak relevan itu pergi dari Gunung Cisong terlebih dahulu. Suyi membersihkan pakaiannya dan memesan. Ya, Oriole memimpin dan pergi. Suyi mengambil satu langkah dan datang ke kaki gunung, dan melihat Nona Hehe. Itu adalah kambing hitam. Saya dapat melihat bahwa Anda tampaknya tidak mengganti Dao Surgawi domain dewa dengan Dao Anda sendiri, yang benar-benar aneh. Kambing hitam menulis di tanah dengan kukunya, tidakkah kamu benar-benar ingin menjadi penguasa peradaban di segala zaman? Suyi berkata, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Dia tidak menjelaskan niatnya. Hei Yang hanya mengerang, dengan keahlianmu saat ini, bisakah kamu membantuku mencabut laranganku? Ia ingin mendapatkan kembali bentuk manusia. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, itu belum mungkin. Itu dia. Hei Yang menghela nafas, kalau begitu bisakah kamu mengirimku keluar dari domain dewa? Jika aku pergi, aku akan menderita reaksi dari aturan suksu domain dewa. Meskipun aku tidak takut, aku ditakdirkan untuk membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, alam Dewa Zousu memiliki kekuatan reguler untuk beroperasi, yang membuatnya sangat menakutkan. Suyi berkata, tidak akan lama lagi aku akan pergi ke Sungai Takdir, bagaimana kalau kita pergi bersama? Hei Yang memutar matanya, di Sungai Takdir, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu. Jika aku bertindak denganmu, aku tidak tahu berapa banyak bencana tidak masuk akal yang akan aku derita. Dalam pertempuran penentuan Dao sebelumnya, sosok abadi yang tak terhitung jumlahnya mati dalam ruang dan waktu yang tak berujung, dan bahkan avatar dari 4 kaisar surgawi dihancurkan. Tidak perlu memikirkannya, jika Suyi pergi ke Sungai Takdir, dia ditakdirkan untuk dibalas dengan liar oleh pasukan musuh itu. Aku tidak takut, mengapa kamu takut? Suyi tertawa, lupakan saja, karena kamu sangat pemalu, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Meh gelombang-gelombang. Kambing hitam itu berteriak dengan marah, dulu dia menulis dan berbicara dengan Suyi, tapi sekarang dia berteriak dengan kendali. Meskipun Suyi tidak mengerti, dia yakin gadis pemarah ini pasti sedang mengumpat. Setelah beberapa lama, Hei Yang menggelengkan kepalanya, tampak layu, dan menulis kalimat di tanah dengan lemah, lupakan saja, aku akan menemanimu sebentar. Suyi tersenyum dan mengusap kepala Hei Yang, bagus. Kambing hitam mengangkat kepalanya dan melengkung dengan ganas, langsung menjatuhkan Suyi ke udara, berputar lebih dari 10 kali di udara sebelum berdiri diam. Domba hitam itu tertawa dan mengembik tanpa henti.
Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya, sungguh konyol, gadis ini benar-benar aneh. Dia mengambil langkah maju dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, ia muncul di dekat kesalahan ruang waktu itu, dan mendatangi Lin Jinghong dan Akai. Nona Lin, terima kasih banyak kali ini. Suyi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Sebelumnya, adegan kemunculan biksu muda itu telah dilihat sepenuhnya olehnya, dan dia tahu bahwa jika bukan karena Lin Jinghong, biksu itu akan bunuh diri di platform 5 elemen Dao sejak lama. Lin Jinghong melipat tangannya di dadanya, mengangkat dagunya, dan berkata, terima kasih atas apa yang saya lakukan, Anda harus berterima kasih kepada senior Su Wanjun. Suyi tersenyum dan berkata, ini adalah dua hal yang berbeda. Setelah berbicara, dia tersenyum dan membungkuk pada Akai lagi, Nona Akai, lama tidak bertemu. Akai berkedip, menundukkan kepalanya seolah malu, dan berkata dengan lembut, sudah lama sekali. Dia sudah mengenal Suyi sejak dia berada di dunia manusia. Kemudian, dalam perjalanan ke negeri dongeng, dia mulai berjalan dengan Lin Jinghong, dan sejak itu, dia tidak pernah melihat Suyi lagi. Setelah dihitung, sudah lebih dari 10 tahun mereka tidak bertemu satu sama lain. Melihat Akai, Suyi pun teringat akan banyak kejadian di masa lalu, dan langsung mengajak Lin Jinghong dan Akai untuk mengunjungi Pulau Qixia bersama. Tapi Lin Jinghong langsung menolak. Karena Ji Yuanding telah didapatkan olehmu, tidak ada yang terlewatkan di wilayah dewa ini. Akai dan aku akan pergi ke Sungai Takdir bersama. Kata Lin Jinghong, merasa sedikit menyesal. Dia datang ke Gods Domain hanya untuk Ji Yuanding, dia tidak pernah memikirkannya, tapi dia melewatkannya. Apakah kamu tidak tahu tentang Ji Yuanding? Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lin Jinghong membalik telapak tangannya, dan sebuah dokumen Gyeokjian muncul, biarkan leluhur ini yang mengaku sebagai harta spiritual bawaan memberi tahu Anda. Suyi terkejut, menoleh, dan melihat untaian aura bawaan yang melekat pada dokumen Gyeokjian, yang sangat misterius, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu tinggi atau rendah. Sebelum Suyi dapat berbicara, terdengar suara batuk kering dari tablet Gyeokjian. Karena sesama Taois bisa membuat Ji Yuanding mengenali tuannya, mereka pasti sudah tahu asal-usul harta karun ini, tapi karena rekan Taois belum pernah menyempurnakannya, saya khawatir mereka tidak tahu fungsi magis yang sebenarnya dari harta karun ini. Diiringi oleh suara itu, seorang lelaki tua kecil setinggi sekitar 1 inci muncul di dokumen Gyeokjian, dengan lengan baju besar dan janggut seputih salju, tetapi kepalanya botak, yang sangat menarik perhatian. Dengan satu tangan di punggungnya, dia dengan lembut membelai kepalanya yang botak dengan tangan lainnya, dan berkata sambil tersenyum, harta karun ini tidak hanya dapat menekan sungai panjang zaman, tetapi juga mengembangkan aturan dan ketertiban sungai panjang zaman. Itu bisa disebut akar dari sungai panjang zaman. Yang disebut Dingding Tianxia, kata Ding, di dalamnya mengacu pada Ji Yuanding. Dahulu kala, lelaki tua itu telah melihat sosok legendaris yang meminjam Ji Yuanding. Dia bertanggung jawab atas jalan surga, belajar tentang surga dan manusia, dan mengatur pasang surut masa lalu dan sekarang. Dia bisa disebut eksistensi tertinggi. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua kecil itu menepuk kepalanya yang botak dengan penuh semangat, matanya bersinar, nama keberadaan itu seperti Dao, tidak bisa dikatakan. Dia, melihat lelaki tua kecil itu akan terus berbicara, Lin Jinghong tidak tahan lagi, dan menyela. Katakan saja siapa pria itu. Jangan menyombongkan betapa kuatnya dia. Pria tua kecil itu menoleh untuk melihat Lin Jinghong, dan berkata, ayahmu. Lin Jinghong tercengang. Dia mengangkat ibu jarinya dan memuji, yah, ini jelas bukan menyombongkan diri, itu benar. Aku bisa bersaksi, orang tua, teruslah menyombongkan diri. Nah, tidak, teruslah bicara. Suyi, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi dalam pikiranku, aku ingat sebuah pola pada Ji Yuanding. Dalam gambar itu, ada seorang pembudidaya pedang menghadap semua makhluk hidup dengan punggung menghadap semua makhluk hidup, dengan kekuatan yang perkasa, menekan melintasi langit. Di akhir masa-masa kelam dan kacau, sebuah pemandangan juga muncul di benak Suyi. Dia melihat tukang reparasi pedang yang menggunakan Ji Yuanding sebagai pedangnya untuk menyeberangi sungai Era dan berkata, jika jalannya kacau, itu bisa ditekan dengan satu pedang. Bahkan tidak memikirkannya, orang itu pasti ayah Lin Jinghong, yaitu, Dewa Iblis Lin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2705. Hei yang melirik ke baris kata-kata itu. Saya harus mengatakan, dengan matanya yang sangat kritis dan tajam, saya masih harus mengakui bahwa baris yang ditulis oleh Suyi ini sangat indah. Tulisan tangannya elegan dan anggun, dengan kaitan perak yang dilukis di atas besi. Yang langka adalah setiap kata memiliki energi dan semangatnya sendiri, dan ketika Anda melihatnya, Anda bahkan dapat merasakan misteri besar darinya. Ini tidak lebih dari tulisan yang cerdas. Saya seorang pengembara di sini, dan saya akan menjalani seluruh hidup saya dalam kepulan asap dan hujan. Hei yang bergumam di dalam hatinya, pikiran orang ini benar-benar berpikiran terbuka. Di kalimat sebelumnya, ada perjalanan melawan langit dan bumi,
dan saya merasa kasihan dengan orang yang lewat. Kalimat terakhir memiliki implikasi kelahiran heroik. Untuk sesaat, Hei yang menatap Suyi dengan tatapan aneh di matanya. Kata-kata itu seperti seseorang, dan kata-kata adalah suara hati. Hanya dengan melihat kalimat ini, Hei yang mungkin mengerti keadaan pikiran Suyi saat ini. Hilang. Suyi melangkah ke langit dan berayun pergi, lengan baju dan roknya digulung seperti awan biru, dia tidak terkendali dan tidak terkendali. Kambing hitam mengikuti. Huang Ke mengendalikan aturan Zhou dan secara pribadi membuka jalan bagi Suyi dan Hei Yang untuk keluar dari Zhou. Hanya ketika Suyi dan Hei Yang menghilang ke kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, Suyi dan Hei Yang menghilang, Huang Ke memalingkan muka. Kaligrafi yang ditinggalkan oleh Master secara implisit mengandung aura aturan Zhou. Jika dia mau, dia bisa mengganti jalan surga dengan caranya sendiri. Huang Ke menatap kalimat yang ditulis oleh Suyi dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, ia mengangkat sayapnya dan terbang menjauh. Gunung Cisong masih merupakan tempat paling misterius dan tabu di domain dewa. Setelah pertempuran Dingdao berakhir, ia kembali ke 9 abis dan menghilang dari dunia. Mungkin, ketika Suyi kembali dari Sungai Panjang Takdir suatu hari nanti, Gunung Cisong akan muncul kembali di langit. Pada hari ini, Suyi meninggalkan God's Domain dan memulai perjalanan ke River of Destiny. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu. Hanya di Pulau Qixia, semua orang melihat ke langit dan mengirimkan berkah dari jauh. Antara God's Domain dan River of Destiny, ada ruang dan waktu tanpa akhir. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, ada penghalang ruang dan waktu di mana-mana, dan ada risiko tersesat kapan saja saat melewatinya. Suyi ingat dengan jelas bahwa Kaisar Lingran pernah menyebutkan bahwa untuk membuktikan keabadian di alam dewa, seseorang harus pergi ke Sungai Takdir untuk membangun akar dao abadi. Kaisar Lingran juga menyebutkan bahwa jalan dari alam dewa ke Sungai Takdir disebut jalan abadi. Ketika dia membuktikan keabadian saat itu, alasan mengapa dia gagal 3 kali adalah karena dia menghadapi semua jenis bencana aneh dalam perjalanan ke Sungai Takdir. Beberapa dari bencana aneh itu ditujukan pada keadaan pikiran, beberapa ditujukan pada tubuh Tao, dan beberapa ditujukan pada jiwa, yang semuanya berbeda. Bahkan, ada banyak roh seram, hidup yang tersebar di ruang dan waktu yang tak berujung ini. Makhluk aneh semacam ini memakan pikiran dan jiwa pertapa, bahkan jika orang yang kekal bertemu dengannya, ia hampir mati. Sejauh menyangkut Suyi, dia telah membuktikan keabadian, dan dia telah menginjakkan kaki di alam bebas dan tak terkekang, jadi tidak perlu melewati penghalang abadi. Tapi untuk pergi ke River of Destiny, seseorang juga harus melewati ruang dan waktu yang tak berujung itu. Saat ini, dia dan kambing hitam sedang melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini. Sepanjang jalan, aura Suyi terus meningkat, seolah mematahkan belenggu tubuhnya, naga itu kembali ke laut. Seluruh orang benar-benar santai. Melihat kambing hitam di sisi lain, nafas di tubuhnya juga meningkat, dan semakin kuat dan menakutkan. Ini hampir tak ada habisnya. Setelah meninggalkan wilayah para dewa, aku akhirnya bisa bernapas lega. Hei Yang membuka mulutnya, dan keluarlah suara wanita yang halus dan jernih, yang sepertinya bergema di Tianlan, dan itu sangat menyenangkan. Suyi terkejut, bisakah kamu bicara? Hei Yang tertegun, dan langsung berkata dengan gembira, sepertinya sangat mungkin. Hahaha. Hahaha. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, menendang-nendangkan kukunya maju mundur. 3 kata muncul di benak Suyi, epilepsi domba itu gila. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya. Aura kambing hitam saat ini sangat menakutkan, dan Suyi tidak dapat menebak atau menilai karena levelnya yang tinggi. Namun singkatnya, tentu tidak sebanding dengan karakter abadi Xiao Yaojing. Aneh, menurut kehidupan pertama, Tuan Gouchen paling tidak suka domba berbicara. Jadi semua domba yang dia pelihara tidak bisa berbicara, tetapi mengapa domba hitam ini berbicara? Suyi diam-diam berkata, mungkinkah segel yang ditinggalkan Tuan Tua Gouchen pada kambing hitam tidak lengkap, atau ada yang salah? Sambil berpikir, Hei Yang tiba-tiba menoleh, menatap Suyi dengan dingin, apakah kamu takut aku akan membunuhmu sekarang? Auranya sedalam neraka, dan tampaknya ada petir dingin berdarah yang aneh berkedip di kedalaman matanya, yang sangat menakutkan. Suyi pura-pura tidak melihatnya, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu pernah memulihkan ingatanmu? Hei Yang menatap Suyi dengan dingin, tapi tidak berbicara. Suyi tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menginginkan kenangan masa lalu dalam hidup ini, hiduplah seperti domba, lakukan saja. Hei Yang mendengus dingin dan berkata, saya tidak pernah takut dengan ancaman, bahkan karakter lemah seperti Anda tidak dapat mengancam saya, lupakan saja kali ini, jika Anda membuat saya tidak bahagia di masa depan, mungkin saya akan segera menyingkirkan Anda, kepala. Suyi melirik kukunya, putar. Aku khawatir kukumu tidak bisa diputar. Ledakan. Kambing hitam meletakkan kukunya di pantat Suyi, melihat Suyi mencengkeram pantatnya dan terbang puluhan kaki jauhnya, ia tidak dapat menahan tawa dan berkata, kalau begitu aku akan menendangmu. Aku khawatir kamu tidak tahu apa langit tinggi dan bumi tebal.
Suyi menggosok pantatnya, dan bercanda sambil tersenyum, kamu seorang wanita, tapi kamu suka menepuk pantatku dengan tanganmu, apakah kamu tidak malu? Anda, kambing hitam itu menatap. Suyi dengan cepat melambaikan tangannya, hanya bercanda, jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan sopan. Hei Yang hendak bergerak, tetapi dia tidak tahu harus memikirkan apa, dan akhirnya berkata dengan dingin. Saya tidak akan pernah melupakan pelanggaran Anda sebelumnya. Sekarang saya tidak peduli dengan Anda. Sebagai orang tua, saya tidak peduli dengan Anda, seorang pria kecil yang baru saja disertifikasi. Jika Anda berani tidak menghormati saya lagi di masa depan, saya akan melakukannya juga. Sama-sama, Suyi tersenyum, tanpa komitmen. Nampaknya karena bisa berbicara, kambing hitam itu sangat senang, saat berjalan ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan lubang hidungnya menghadap ke langit. Yang mengejutkan Suyi, di sepanjang jalan, meskipun kambing hitam mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, auranya masih semakin kuat. Mungkinkah wanita ini menjadi raja surgawi dari alam abadi kelima? Jika tidak, bagaimana nafas ini bisa menjadi semakin tidak jelas dan menakutkan? Pikiran Suyi berubah. Sayang sekali dia hanya bertarung dengan lawan di level Xiao Yao Jing, dan dia tidak tahu banyak tentang 4 alam Senyu, Jiwu, Wuliang, dan Destiny setelah itu. Sehingga tidak mungkin untuk benar-benar menilai perilaku kambing hitam. Sungai takdir yang panjang tidak terbatas, dan ada banyak sekali alam yang tersebar. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi kali ini? Tanya domba hitam tiba-tiba. Suaranya sangat menyenangkan, jika tidak dilihat, hanya mendengarkan suaranya, itu akan membuat banyak orang merasa bahagia secara fisik dan mental, dan tulangnya akan menjadi garing. Singkatnya, itu sangat mengingatkan Suyi. Itu mengingatkan saya pada inkarnasi karma Master Pedang Jahat Jiang Wuchen, Istana Kaisar Wuliang Wentiandi, Pengadilan Taunantian, Pengadilan Surgawi Kisha dan sebagainya. Dia juga memikirkan biksu muda, Lucy, Zhu, Master Legendaris Wang Ziwu dan lainnya. Pada akhirnya, dia juga memikirkan Kaisar Lingran, Hebo, Buddha Gongye, Del, yang telah dikawal pergi oleh Tuan Gunung Qiongqi. Setelah beberapa saat, Suyi mengumpulkan pikirannya dan berkata, pergilah ke alam surga abadi. Alasannya sederhana, Master Pedang Jahat ada di sana. Surga abadi. Kambing hitam bergumam, aneh, kenapa aku merasa menjijikkan dan muak dengan tempat itu? Suyi tercengang, dan dengan ragu berkata, mungkin karena kerugian besar yang kamu derita di sana sebelumnya. Hei Yang memutar matanya, di sungai takdir, tidak banyak orang yang bisa membuatku menderita. Setelah itu, Hei Yang berhenti berbicara. Jelas dia khawatir, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suyi sedang berbicara dengan iblis pertama di sarungnya yang membusuk. Epoch Cauldron. Aku pernah mendengar tentang harta karun ini. Siapapun yang bisa memegangnya bisa menjadi penguasa era dan mengatur urutan sungai era. Tetapi dikatakan bahwa harta ini memiliki misteri besar dan pembunuhan besar. Kamu punya untuk berhati-hati. Setan jantung dari kehidupan pertama berkata, dan kemudian mengubah topik, selama pertempuran Dingdao, Xiao Jian mati dengan murah hati, tetapi Anda hanya bisa menonton tanpa daya. Saya khawatir hati Anda akan sangat tidak bahagia. Sebelumnya, Suyi sudah memberitahunya semua tentang pertempuran Dingdao. Suyi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Saat ini, sampai sekarang, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah kamu ingin aku membantumu? Beberapa hal lama berani melanggar aturan yang aku tetapkan saat itu, dan membunuh mereka dari pasar Suandao, itu tidak tahu malu. Jika itu aku harus memotong kepala anjing mereka. Setan jantung dari kehidupan pertama penuh dengan niat membunuh. Suyi tidak tergerak, dan berkata dengan tenang, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Setan jantung dari kehidupan pertama terdiam sesaat, dan berkata, setelah Xiao Jian meninggal, kamu sudah dapat mengintegrasikan kekuatan Taoisme yang dia tinggalkan di pedang 9 penjara saat itu. Mengapa kamu tidak melakukan itu? Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau. Setan hati dari kehidupan pertama berkata, pahlawan menghargai sang pahlawan, dan tidak tahan untuk mewarisi apa yang dia miliki. Tetapi Anda harus jelas, Anda adalah orang yang sama. Termasuk Master Pedang Jahat, tidak peduli berapa banyak Anda benci dia juga nyawa keduamu. Karma Iblis. Suyi berkata, mengapa kamu tidak membicarakanmu? Setan hati generasi pertama tertawa keras, dan berkata dengan bangga, di masa depan, jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja. Suyi tidak tega berbicara dengannya, dan berkata langsung, apakah kamu tahu asal-usul gulungan di tangan Xiao Jian? Setan jantung dari kehidupan pertama terdiam sesaat, dan berkata, aku ingat memberitahumu sebelumnya bahwa setelah Xiao Jian bereinkarnasi, dia mencuri sinar takdir dan bertahan dengan cara yang khusus. Alasan kenapa dia bisa mencuri kesempatan takdir ada hubungannya dengan buku ini. Suyi mengangkat semangatnya dan berkata, ceritakan secara detail. Buku ini memiliki banyak latar belakang. Beberapa orang menyebutnya, buku takdir. Meski hanya kata sederhana, paling tabu untuk menggunakan nama, takdir. Setan hati pertama berkata dengan nada rendah,
beberapa orang menyebutnya alam Taiksu Dao. Dikatakan bahwa ada dunia dalam buku ini. Jika Anda dapat memasukinya dan berlatih, Anda dapat memahami arti sebenarnya dari takdir. Beberapa orang menyebut buku ini, buku keberuntungan. Yang disebut keberuntungan adalah Dao dan keberuntungan surga. Singkatnya, buku ini sangat aneh. Saya telah mencari buku ini selama hidup saya, tetapi saya tidak pernah dapat menemukannya. Saya hanya mengetahuinya dari beberapa rumor dan rahasia. Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Hidupku ada batasnya, tapi pengetahuanku tidak ada batasnya. Bahkan jika aku sekuat dulu, masih banyak hal yang tidak bisa aku mengerti atau dapatkan. Su Yi langsung mengabaikan pujian diri semacam ini yang memberi emas di wajahnya. Dia akan terus bertanya, ketika kambing hitam yang memimpin jalan diam-diam menghentakkan kakinya dan berkata, sepertinya kita telah menemui masalah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2706. Di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, cahaya ilahi perak tiba-tiba muncul. Seperti bulan yang cerah, menerangi ruang waktu yang gelap. Melihat dengan hati-hati, itu adalah perahu perak, dan seorang pria jangkung dan kurus berjubah merah dan pedang panjang dengan sarung perak berdiri di atasnya. Xiao Zhu tampak tidak senang, tetapi dalam beberapa kedipan, dia sudah jauh dari Su Yi dan He Yang. Pria berjubah merah itu meletakkan satu tangan di gagang pedang, membelai dagunya dengan tangan lainnya, menatap Su Yi sambil tersenyum, mengangkat ibu jari, dan memuji, sungguh menakjubkan kamu selamat dari pertempuran penentuan Dao. Su Yi menilai orang ini, dan berkata, tidak ada yang menunjukkan kesopanan, memperkosa atau mencuri, beritahu saya, apa yang akan Anda lakukan. Pria berjubah merah itu tertawa, setelah pertempuran untuk menentukan jalan, di sungai panjang takdir badai besar terjadi. Lagi pula, lebih dari selusin Raja Surgawi tewas dalam pertempuran ini, dan bahkan avatar dari Kaisar Surgawi itu dihancurkan. Pertempuran yang begitu tragis, sudah terlalu lama sejak takdir terjadi. Jadi, biarkan aku melihat dan melihat keberadaan seperti apa pemenang terbesar dari pertarungan penentuan ini. Saat dia berbicara, pria berjubah merah merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Su Yi sedikit mengernyit, hanya untuk menemuiku. Pria berjubah merah itu mengangguk dan berkata, ya. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, dan berkata dengan tenang, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang, jika kamu berani menggangguku lagi, itu hanya akan membuatku percaya bahwa kamu adalah orang bodoh yang datang untuk mati. Pria berjubah merah itu tertegun, lalu tersenyum dan berkata, terlihat bahwa kamu sangat mewaspadaiku. Tapi tidak masalah, lagi pula, ini pertama kali kita bertemu, itu bisa dimengerti. Dia merenung sejenak, dan berkata, nah, untuk menunjukkan ketulusan saya, izinkan saya menunjukkan jalannya. Dengan mengatakan itu, pria berjubah merah itu berbalik, menghadapi ruang dan waktu yang tak terbatas di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Di jalan menuju sungai takdir yang panjang ini, bisa disebut membunuh di setiap langkah, dengan penyergapan di semua sisi. Bahkan aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu yang bersembunyi di sepanjang jalan ini. Tapi yang pasti kamu akan berada dalam situasi berbahaya selanjutnya. Pria berjubah merah berbalik lagi dan menatap Su Yi lagi, apakah kamu tahu mengapa mereka berani menyergap di sini? Sebelum Su Yi bisa menjawab, pria berjubah merah itu sudah berkata pada dirinya sendiri, karena mereka tahu bahwa setelah kamu menguasai dunia, kamu pasti akan pergi ke sungai takdir. Tunggu dan lihat saja, dan mereka akan menangkapmu. Di samping itu, pria berjubah merah itu menunjukkan senyum penuh arti, orang-orang tua itu telah menyimpulkan bahwa tidak ada pembantu di sekitarmu. Su Yi mengerti bahwa pihak lain sedang membicarakan Xiao Jian, He Bo, Gong Ye Futu, dan Su Wanjun. Pria berjubah merah mengubah topik pembicaraan, dan berkata, saya mendengar bahwa dalam pertempuran Ding Dao, Anda tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya duduk di platform 5 elemen Dao, dan seseorang membantu Anda menyelesaikan semua pembunuhan. Bisakah Anda memberitahu saya, Anda siapa pembantu itu? Jangan salah paham, saya hanya ingin tahu, Anda mungkin belum tahu, di sungai takdir yang panjang hari ini, semua orang yang berpengetahuan luas membicarakannya pembantu di sekitar Anda, tetapi sampai sekarang orang-orang itu tidak tahu siapa mereka, dari mana asalnya. Ini luar biasa. Petik 2. Melihat dia akan mengoceh, Su Yi menyela, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak pergi, kamu adalah musuhku. Pria berjubah merah membeku, dan berkata dengan senyum masam, ada apa? Menurutmu apakah aku terlihat seperti penjahat dengan motif tersembunyi? 1. Su Yi melaporkan nomor itu dengan tenang. Pria berjubah merah itu menghela nafas, melirik ke arah domba hitam, dan berkata dengan heran, kamu akan pergi ke sungai takdir, mengapa kamu hanya membawa 1 domba? Domba hitam itu tampak murung dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Gadis baba, pemarah ini terdiam untuk pertama kalinya, mengabaikan pria berjubah merah itu. 2. Su Yi membalik telapak tangannya, dan Sword Soul Claws muncul. Pria berjubah merah itu menggosok pipinya dengan keras dengan kedua tangannya,
dan menghela nafas, aku ingin menerangi bulan dengan hatiku, tetapi bulan bersinar di selokan, jadi aku akan pergi. Dia menginjak perahu perak, berbalik dan pergi, gerakannya sangat cepat, dia menghilang dalam sekejap mata. Hei Yang menyipitkan mata ke arah Suyi, kamu tahu, pria itu sangat kuat, bahkan aku tidak bisa melihat kedalamannya. Suyi tercengang, seberapa kuat itu? Hei Yang memiliki mata yang aneh, dan berkata, bahkan aku tidak bisa melihat kedalamannya, setidaknya, seharusnya di Destiny Realm, kan? Alam takdir, seorang raja surgawi. Hati Suyi bergetar, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Hei Yang tampak sombong, dan menyeringai, kamu sangat berani barusan, kamu berani mengancam keberadaan yang tersembunyi dan menakutkan begitu saja, tes-tes, kamu benar-benar pantas menjadi pembudidaya pedang, kamu sangat berani. Untuk pertama kalinya, Suyi merasa sedikit bersalah, tetapi dia berkata dengan tenang, tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat dia masih mundur, bukan? Pedang di tangannya sama kerasnya. Anda sebenarnya, pria terlemah sebelumnya juga Tianjun. Mungkin dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk menutupi auranya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat. Bahaya. Petik 2. Suyi berkata, apakah kamu takut? Hei Yang menatap, takut. Suyi berkata, jika kamu tidak takut, mengapa kamu tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang? Kambing hitam itu kesal, dan mengangkat kukunya untuk menamparkan wajah Suyi, tetapi akhirnya menahan diri dan berkata, jangan minta bantuanku di jalan di depan. Sebelumnya, pria berjubah merah itu sudah mengatakan bahwa di ruang dan waktu yang tak berujung ini, banyak orang menunggu Suyi muncul. Suyi tersenyum dan berkata, kamu berjalan denganku, bahkan jika kamu tidak bergerak, kamu akan diperlakukan sama oleh musuh-musuh itu, kecuali kamu berpisah denganku sekarang. Dengan mengatakan itu, dia langsung maju. Hei Yang tertegun, dan melangkah maju untuk mengejar, ketika kamu dibacok sampai mati oleh musuh, aku akan melihat apakah kamu masih keras kepala. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, lalu menghela nafas, aku bertanya-tanya tentang satu hal selama ini. Bagaimana bisa seorang gadis dengan suara yang begitu bagus menjadi domba? Kambing hitam menamparkan Suyi dengan kuku. Suyi sudah lama berjaga-jaga, menghindarinya selangkah lebih maju, dan berkata dengan serius, jangan marah, aku akui bahwa di antara semua domba, kamu pasti yang paling cantik. Ledakan, Suyi dikirim terbang oleh kambing hitam. Tapi dia ceria, tidak marah sama sekali. Menepis jubahnya, dan berkata dengan lembut, dulu, saya jarang bercanda dengan orang seperti ini. Kamu tidak tahu berkat saat kamu diberkat. Saat dia berbicara, kesurupan muncul di alisnya. Setelah melangkah ke alam abadi, dia menemukan bahwa pikirannya telah berubah. Itu menjadi jernih, bersih, dan penuh semangat, seperti peremajaan, yang sangat menakjubkan. Pada saat ini, Suyi tiba-tiba berpikir. Awalnya, kambing hitam tidak berniat untuk menyerah, dan hendak menendang Suyi, tetapi ketika melihatnya berdiri di sana dengan kontemplatif, tampaknya menyadari sesuatu, dan pada akhirnya tidak melakukan apa-apa, tetapi menyerah. Suyi terlihat aneh. Orang ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Bersihkan semua debu dalam keadaan pikiran, dan yang tersisa adalah keaslian dan ketulusan, seperti kembali ke leluhur. Dalam benak Suyi, dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang dengan santai disebutkan oleh pihak lain saat mengobrol dengan iblis pertama. Hati seorang anak, jalan tertinggi, kesatuan pengetahuan dan tindakan, jembatan ke pantai seberang. Saya ingat bahwa pada waktu itu, yang dibicarakan oleh iblis hati di kehidupan pertama adalah bahwa setelah hati dan jiwa dipadatkan, itu seperti lampu yang dapat menerangi jalan di depan sehingga mereka tidak tersesat dalam arus deras takdir. Suatu hari, Anda dapat mencapai sisi lain dari takdir Anda. Baru saat itulah Suyi menyadari betapa ajaibnya, hati dan jiwa itu. Namun dia mengabaikan kalimat terpenting, yaitu 8 kata, hati seorang anak, jalan di atas. Hati seorang anak adalah jalan tertinggi. Apa yang disebut hati anak-anak, secara alami mudah dipahami. Namun di mata para pertapa, kebersihan dan kemurnian pikiran diibaratkan dengan hati seorang anak kecil. Hati itu seperti kaca, yang dikejar oleh agama Buddha, platform spiritual yang jernih dan kosong, dari Taoisme, melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa melanggar aturan, dari Konfusianisme, dan hati yang jernih dari pedang, dari ilmu pedang semuanya seperti ini. Dan dalam praktik kondisi mental, mencari hati yang tidak bersalah, adalah jalan yang tertinggi. Sekarang, Suyi mempertimbangkan kembali kata-kata ini, dan menyadari perubahan halus dalam pikirannya, dan segera memiliki pemahaman yang lebih dalam. Setelah melangkah ke dalam keabadian, keadaan pikiran saya menjadi lebih murni dan halus, sedikit cahaya hati bersinar melalui danau hati saya tidak perlu lagi bergantung pada penampilan lumpur, saya dapat bertindak secara spontan, dan mengikuti jalan dari jantung. Tertawa dan mengutuk, menjadi lucu, semuanya adalah manifestasi dari temperamen seseorang, tercermin dalam keadaan pikiran, dan jangan bingung karenanya. Di masa lalu,
Pengalaman dan pengalaman kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang memungkinkan saya untuk melihat segala sesuatu, terlepas dari dunia luar, dan keadaan pikiran saya tetap tidak berubah selamanya, tetapi itu juga membuat keadaan pikiran saya tumpul dan membosankan, kurang kelincahan dan vitalitas. Tapi sekarang berbeda, transformasi keadaan pikiran saya telah menghancurkan sangkar berat dari keadaan pikiran saya tanpa terlihat, sehingga keadaan pikiran saya yang tenang memiliki angin musim semi yang cerah, badai petir musim panas, angin musim gugur, dan es salju musim dingin. Ini adalah semacam vitalitas dari hati, dengan perubahan dan semangat yang gesit. Diam-diam, Sui membalik telapak tangannya, dan energi pedang muncul. Energi pedang melayang di sana dengan tenang. Tetapi niat pedang meresap dalam energi pedang, tetapi ada kelincahan ekstra yang tak terlihat, seolah-olah memiliki spiritualitas dan kehidupan, dan akan menjadi hidup kapan saja. Saat keadaan pikiran Sui berubah, energi pedang juga memantulkan atmosfer yang berbeda, terkadang seperti guntur dan kematian, terkadang megah seperti air, terkadang keras seperti api. Niat pedang cocok dengan Dao, dan Dao cocok dengan keadaan pikiran. Inilah yang disebut kesatuan pedang dan hati. Sui tertawa dan diam-diam memuji di dalam hatinya, luar biasa. Dengan pikiran di benaknya, energi pedang di telapak tangannya menghilang. Namun, pemahaman Sui tentang kekuatan rahasia pikiran telah mengalami perubahan besar. Apa yang kamu sadari? Kambing hitam tidak bisa menahannya. Sedikit pengalaman emosional. Sui meregangkan tubuh untuk waktu yang lama, menghela napas panjang, dan menambahkan sambil tersenyum, terlalu indah. Domba hitam memutar matanya, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba membeku. Pada saat ini, Sui, meskipun dia sama sekali tidak menunjukkan aura Dao di tubuhnya, seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas yang kuat. Aura yang terakumulasi selama bertahun-tahun tampaknya telah menghilang sepenuhnya darinya. Jika Anda membandingkan keadaan pikiran Anda dengan danau, ada air yang mengalir di dalam hati, dan tubuh manusia seperti aliran yang jernih, mengalir deras dan mengalir, tanpa akhir. Di mata He Yang, Sui sepertinya telah membasuh nafas waktu di tubuhnya, dan berubah menjadi pemuda yang anggun, riang, dan riang. Kekuatan kuat dari tubuh itu seperti matahari terbit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2707. Dalam hati domba hitam bergetar. Para petapa mampu menjaga semangat masa muda, dengan dunia sama panjang umur, bersaing dengan penghidupan, kekal tak padam. Sekalipun terasa segar kembali, namun, di dalam hati lama-kelamaan akan mengendap jejak-jejak bertahun-tahun. Semua itu, pola pikir dan cerita sudah lama berubah seiring berjalannya waktu. Tidak ada seorang pun yang mampu membalikkan keadaan. Tapi saat ini, perubahan pada Sui benar-benar tampak seperti aura bertahun-tahun yang tersapu. Apakah ini membuat kambing hitam tidak kaget? Mungkinkah kamu telah memadatkan jiwa? Mengatakannya di luar kendali. Namun Sui heran dan memuji, persepsi mental para senior tua bagaikan obor. Senior tua, bisa yang senior di senior, kenapa ditambah satu karakter, lama? Domba hitam marah, jepit rambut Sui Zuang terbang. Sui yang masih di udara, seperti mengayunkan daun yang tidak menentu, akhirnya jatuh dengan ringan, berbicara pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, perasaan ini sungguh menyenangkan, membuatku tampak seperti tiba-tiba menjalani kehidupan sebagai murid baru. Tampilan kambing hitam itu rumit. Bocah ini, yang baru saja terbukti abadi, telah memadatkan jiwa secara tak terduga. Jika ini sampai ke sungai takdir, pasti menimbulkan keresahan besar. Kambing hitam tiba-tiba mendongak ke tempat yang jauh, mengikuti ini sepanjang jalan, memang merupakan niat membunuh. Ia telah berbalik, menatap Sui. Tatapannya memainkan rasa, jika kamu bersamaku minta maaf, aku tidak keberatan membantumu, membuatmu membunuh itu. Tidak menunggu mengatakan bahwa Sui membungkuk memberi hormat untuk memberi hormat pada pertemuan tersebut dan langsung berkata, jika sebelumnya saya memiliki tempat yang menyinggung, tetapi juga memandang senior untuk memaafkan saya. Permintaan maaf dan ketulusan wajah. Kambing hitam, apakah pedang ini yang dengan bangga diolah? Bagaimana dia bisa meminta maaf dengan begitu bahagia? Terlalu tidak tahu malu. Sui berkedip dan berkata, mungkinkah senior ingin memperbarui janjinya? Domba hitam diam-diam mengatupkan giginya, mendengus dingin dan berkata, ikuti di belakangku. Mengatakan, itu sudah terjadi, ketika pertama kali melakukan perjalanan. Sui mengikuti sambil tersenyum dan tidak melupakannya, senior menepati janji, generasi muda mengaguminya. Nanti kalau generasi muda juga membutuhkan tempat permintaan maaf, katanya. Perasaan terdalam kambing hitam yang disebut cerewet, karakter angkuh dan pantang menyerah Zeng-Zeng pedang dipupuk diperbaiki, bagaimana menjadi, bisa beradaptasi dengan keadaan, untuk bangkit. Benar-benar membuat seseorang ditolak. Dengan cepat, di tempat yang jauh tanpa batas ruang dan waktu, tiba-tiba muncul kumpulan wujud. 5 orang, ada laki-laki dan perempuan, seluruh tubuhnya dipenuhi energi gengsi yang mencengangkan, agresif. Adalah kepala, adalah seorang pria besar, kaki menginjak darah mengatakan mengenakan jubah kekaisaran,
sanggul rambut panjang adalah sanggul, menyilangkan tangan di belakang punggung, cara yang mengesankan dan bermartabat penuh. Suyi, kami datang dari istana kaisar yang tak terukur. Laki-laki besar yang tenggelam itu membuka mulutnya, kali ini diperintahkan untuk datang, yaitu membawamu pergi ke istana kaisar tak terukur untuk berlatih. Jika kamu bijaksana, ikuti kami pada si kecil sayang, jika tidak bijaksana, kami hanya bisa menuntunmu untuk pergi sendiri. Kata-kata, jika guntur menjalar dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Sepertinya itu mengancam Suyi, untuk memperingatkan bahwa ini sebenarnya bersembunyi di pertapa secara rahasia. Istana kaisar yang tak terukur menangani masalah, siapa yang berani ikut campur, konsekuensinya pikirkanlah. Wajah kambing hitam itu menyeramkan, hatinya tercekat karena marah, enggan mengatakan apapun, harus dimulai, bang telinga bergema. Suyi menyampaikan pesan, senior sabar, tunggu untuk melihat apakah beberapa orang juga akan melompat, bahkan jika tidak dapat menangkap semuanya dengan jaring, dapat membunuh, sehingga dapat mewujudkan sikap elegan senior yang tiada taraf, dapat menghukum seseorang sebagai peringatan bagi orang lain, menghalangi yang lain, pahlawan yang luar biasa. Ini jelas merupakan sanjungan yang sangat menarik, mungkin dikatakan dari mulut Suyi, yang membuat perasaan tertindas terdalam seekor kambing hitam. Terlalu banyak bicara denganmu. Domba hitam itu memarahi. Suyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, hal itu terputus, kambing hitam memang menekan niat membunuh dari perasaan terdalam, dan belum segera dimulai. Istana kaisar yang tak terukur. Hehe, kalau aku tidak salah ingat, dalam perang sebelumnya yang memutuskan jalan, dengar klon jalan utama dewa dihancurkan terlebih dahulu. Suara yang secara tak terduga mengukur Yin bergema, dikatakan mungkin telapak tangan yang menghancurkan. Tapi sekarang lompatan pertamamu, apakah kamu tidak takut melakukan kesalahan yang sama lagi? Seketika, di zona berbeda ruang dan waktu tak berujung itu, terdengar gelak tawa. Siapa? Bergulinglah ke tempat ini. Pria besar itu minum banyak, dia yang kuat dengan istana kaisar lainnya semuanya marah, dan kulitnya suram. Ayah tidak keluar, bisakah kamu melakukan apa? Kamu, jika kamu dapat menemukanku, aku adalah leluhurmu. Suara yang mengukur Yin berkata, pelan-pelan hening. Ini, membuat seseorang kesal hingga tertawa. Pembunuhan di murid laki-laki besar melonjak, tetapi pada akhirnya dia tidak memperhatikan hal ini lagi, tetapi penglihatannya menjauh dari domba hitam di depan tubuh Suyi ke tempat yang jauh, di satu sisi hewan penarik yang kemana datangnya, berguling. Kalau tidak, ayah yang pertama-tama akan menyembelih. Kambing hitam juga ingin menunggu, tapi tiba-tiba menjadi marah, dan kakinya menginjak. Bang! Meledak kekosongan pecah, memulai badai ruang dan waktu, proliferasi terbuka. Pria besar dan 4 orang itu tiba-tiba meledak, dan hujan darah menyembur. Saat badai ruang dan waktu menjadi milik keheningan. Di lapangan hanya menyisakan 5 sumber abadi berikutnya dan segala jenis harta karun. Keheningan yang mematikan dari penonton. Benar-benar diam. Dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya, semua yang tidak bersuara jelas telah dimulai. Kelompok pria besar itu memang pertapa istana kaisar yang tak terukur yang layak mendapatkan reputasi, dan yang terlemah memiliki keterampilan magis batas bebas. Terutama orang besar yang berkepala, adalah orang hebat yang berada di batas ketiga abadi, yang tidak memiliki kesendirian. Namun tidak ada yang mengira bahwa grup yang baru saja memasuki panggung ini telah musnah. Penampilan seperti kambing hitam biasa, hanya satu langkah, lalu menyapu bersih penonton. Ini terlalu mengerikan. Suyi mengambil teko anggur untuk meminum teko anggur untuk meminumnya, memuji, seni sihir senior tidak terbatas, sangat ganas. Domba hitam dengan dingin berkata, apakah ini juga panggilan yang sengit? Belum berpengalaman. Suyi menghela nafas dengan penuh emosi, sebelumnya saya, memang seekor katak di dalam sumur, hanya tahu sedikit tentang kata-kata abadi, kemudian memiliki pekerjaan senior untuk membuat generasi muda mengalami banyak hal, generasi muda harus sangat bersyukur. Kambing hitam. Dalam hatinya yang membuat seseorang tidak suka, tak sanggup membayangkan, sebelumnya Suyihe menghadirkan Suyi, betapa perubahannya begitu besar. Karakter yang luhur dan pantang menyerah itu. Tampak meremehkan gaya yang dibanggakan. Memberi makan anjing secara tidak memadai. Akhirnya, si kambing hitam menarik nafas dalam-dalam, menekan perasaan terdalamnya yaitu amarah, dan maju ke depan. Sudah diputuskan, lalu siapa yang berani melompat, bunuh siapa. Tidak bisa membereskan yang bermarga Su itu tapi juga tidak bisa membereskan bajingan yang tidak memperbesar penglihatannya. Su Yilin si teko anggur, mengikuti dengan santai setelah itu sikapnya nyaman. Setelah beberapa saat, tempat yang sunyi dalam ruang dan waktu itu, menghadirkan seseorang yang tiba-tiba mengenakan jubah kuning, janggut dan rambut orang tua tak terbaca. Dia membungkuk memberi hormat dan berkata kepada kambing hitam itu dengan patuh, teman ini. Bang, kuku domba hitam terpisah dan ditepuk secara spasial, tubuh lelaki tua berjubah kuning itu terbelah, dan meledak dengan keras. Hubungan wujud dan ruh sepenuhnya padam. Menelepon teman ini, apakah kamu juga cocok? Nada suara kambing hitam sedingin es.
Dalam tampilan seram yang dingin itu, ia tampil meremehkan. Ada keributan di ruang dan waktu yang tak berujung di kejauhan, metode domba hitam yang sombong, jelas membuat penyembunyian ini tidak tenang dalam pertapaan secara rahasia. Suyi memperhatikan, jarak yang sangat jauh itu juga merupakan tempat yang sangat terpencil, banyak yang lolos dari cahaya hanya dari penjarahan secara rahasia, menoleh untuk melarikan diri. Jelas disadari bahwa situasinya tidak bagus, lakukan evakuasi terlebih dahulu. Berani membunuh karakter abadi, asal mula rindu ini, ditakdirkan tidaklah sederhana. Suyi diam-diam berbicara. Ia penasaran, sebenarnya kambing hitam itu karakter abadi level berapa. Sayang sekali sebelumnya, si kambing hitam tidak pernah mau menyebutkannya. Di jalan berikutnya, lancar. Si kambing hitam sendirian sebelumnya, seperti salah satu tipe, aku yang salah, siapa yang berani melawan, dengan sikap yang terlihat menghina. Akhirnya, beberapa orang yang tidak tahan, diam-diam mempersembahkan kurban kepada labu botol kulit hijau. Labu botol membumbung tinggi, berjatuhan dalam aliran triliunan api dari mulut labu botol, bagaikan sungai api yang menggantung, menyebar ruang dan waktu, menyapu menuju kambing hitam. Hampir pada saat yang sama, dia diam-diam pergi ke segala arah, kehabisan lebih dari 10 bentuk satu demi satu, semua menawarkan pengorbanan untuk menekan bagian bawah harta karun, dan membunuh semuanya menuju ledakan kambing hitam. Pengepungan ini, koordinasi yang sempurna. Belum dimulai, permulaan sama kuatnya dengan sambaran petir. Itu dan energi prestise menakutkan lainnya, membuat wilayah ini benar-benar kacau, penghalang ruang dan waktu satu lapis juga hancur. Domba hitam mendengus bersenandung dingin, dan tiba-tiba terdengar suara aneh yang tidak jelas di bibirnya. Tentara, sebuah karakter, sebenarnya menyerupai 9 hari mulainya petir meledak. Dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya, tiba-tiba muncul pelangi dewa ungu menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, pelangi dewa seperti pedang tajam udara ki yang tak tertandingi. Tempat yang dikunjungi, dengan mudah membuat lubang melalui bentuk pertapa, tajam tak tertandingi. Tiba-tiba, suara teriakan menyedihkan terdengar terus-menerus. Darah seperti air terjun. Kambing hitam masih belum melampiaskan, di bibir mengirimkan masing-masing, sebelum, bertarung, semua, barisan, garis, dan kata-kata jalan utama lainnya yang benar. Ruang dan waktu yang tak ada habisnya ini tiba-tiba mendidih, seperti air mendidih yang mendidih. Berbagai kekuatan magis jalan utama yang tak terpikirkan, mengubah penampilan gunung, membunuh ke segala arah. 3.000 tentara menerobos garis musuh bersama-sama. Gunung ilahi memiliki pancaran kemegahan dewa, menekan 10 sisi. Jalan utama mempunyai arus deras yang jebolnya tanggul hingga mendatangkan malapetaka bagi perkembangbiakan. Telah terjadi tanah longsor, tsunami, guntur, dan kilat yang membombardir seluruh dunia di 6 penjuru. Tiba-tiba, di mana-mana ada pemandangan kehancuran yang mengerikan. Para pertapa yang bersembunyi secara rahasia ini, semuanya terkena dampaknya. Ada pula yang binasa di tempat kejadian, lenyap ditelan kepulan asap. Mengirimkan teriakan panik, lari dengan panik. Tempat ruang dan waktu tanpa akhir ini, menjadi kekacauan tanpa harapan secara acak. Menyaksikan semua ini, Suyi tanpa sadar menyempitkan pupilnya. Ini benar-benar teroris, menggemparkan, bahkan dia tidak menyangka bahwa kambing hitam yang bertindak gila-gilaan, bisa muncul secara tak terduga dengan begitu menakutkan hingga membunuh kesengsaraan. Namun dalam suara teriakan menyedihkan itu, Suyi menangkap beberapa kata yang berharga. Batas takdir. Domba hitam yang ditampilkan adalah kekuatan level, takdir, batas kelima abadi. Menyajikan bentuk ilusi yang hampir transparan dalam diri Suyi secara diam-diam di belakang. Saat muncul kerlipan itu, ia membentuk sebilah pedang pendek yang dengan kejam menusuk tangannya ke rompi Suyi. Bang! Pisau pendek itu memasukkan rompi Suyi, memutarnya dengan kejam. Suyi seutuhnya hancur dengan keras. Tapi bentuk gabungan itu benar-benar berubah warna, karena dia menemukan, Suyi yang membunuh, hanyalah bayangan sisa gelembung. Tanpa ragu, bentuk ilusi ini berbalik untuk melarikan diri. Dengan teknik rahasianya yang melarikan diri, hanya berkedip-kedip hingga hilang seluruhnya, membuat siapapun tidak dapat menangkap jejaknya. Tapi apakah ini berkedip, tiba-tiba sebuah tangan menggenggam erat tengkuknya. Hampir sementara itu, tempat di dada membuat lubang yang ditembus oleh pedang udara ki bersama-sama, melewati tubuh. Tiran itu mengatakan bahwa pedang udara ki yang tak terbatas, tikungan menghancurkan 5 organ dalam utamanya isi perut, sebuah vitalitas hancur. Bola mata pembunuh ini menatap bulat sempurna, alam bawah sadar semakin meningkat, melihat wajah yang bersih dan tampan. Sepasang pupil mata yang dalam, jernih, bersih seperti sungai, seolah mencerminkan kesuraman dan bahaya perasaan terdalam di tempat terdalam. Yang membingungkan, sebelum pembunuh ini berada di titik kematian, perasaan terdalam memiliki perasaan rendah diri yang tidak terduga. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2708. Ada kekacauan dalam ruang dan waktu yang tak berujung, dan darah mengalir seperti sungai. Setelah sekian lama, semuanya terdiam. Kambing hitam berbalik dan datang ke sisi Suyi.
Orang ini berasal dari Cloud Spirit Rache. Black Sheep melihat sekilas asal-usul si pembunuh. Kelompok ini juga cukup terkenal di Sungai Panjang Takdir, keluarga pembunuh alami, pandai bersembunyi, membunuh, dan memata-matai informasi. Aku ingat, Paviliun Jingtian pernah mengeluarkan daftar 6 pasukan pembunuh, termasuk perlombaan Roh Yunwu. He Yang menatap Suyi dengan terkejut, orang yang kau bunuh berasal dari Taois batas keabadian-keabadian, seluruh level lebih tinggi darimu, dalam garis keturunan pembunuh mereka, karakter seperti ini sangat sulit untuk dihadapi, bisa disebut paling berbahaya di level yang sama. Semacam orang yang kejam, saya tidak berharap Anda membunuhnya dengan mudah. Petik 2. Suyi mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan tubuh si pembunuh hancur dan menghilang, berubah menjadi debu, dan esensi abadi yang tertinggal tertangkap di tangan Suyi. Eternal Origin adalah Eternal Daurut dari Eternal Realm Powerhouse, yang sangat berharga dan langka. Sumber abadi memiliki 3 kegunaan. Salah satunya adalah akar dao abadi yang dapat langsung memurnikan, meredam, dan memperbaiki dirinya sendiri. Yang kedua adalah menyempurnakannya menjadi ramuan. Yang ketiga adalah alat pemurnian. Untuk memurnikan kekuatan asli dari prajurit Tao yang abadi, mereka perlu menyerap sejumlah besar asal-usul yang kekal. Semakin tinggi nilainya, semakin menakutkan sumber abadi yang dibutuhkan. Sebagian besar waktu, setelah mendapatkan Eternal Origin, itu akan disempurnakan menjadi pil. Alasannya sangat sederhana, aturan dan nilai abadi yang terkandung dalam sumber abadi berbeda. Jika Anda langsung memurnikannya, meskipun Anda juga dapat memurnikan dan meningkatkan moralitas Anda sendiri, itu terlalu kejam. Hal yang sama berlaku untuk memurnikan tentara Dao. Hanya dengan memurnikan ramuan, sumber abadi dapat digunakan secara maksimal. Suyi dengan santai menyingkirkan bola Eternal Essence, yang hanya dapat dianggap sebagai penampilan tingkat ke-7, dan kemudian berkata, saya dapat membunuh karakter Xiao Yaojing ketika saya tidak membuktikan keabadian, tetapi sekarang saya hanya membunuh satu karakter batas Immortal Ascension. Tidak mengherankan, Hei yang memutar matanya. Suyi sedikit tersenyum, dibandingkan dengan para pendahuluku, kemampuanku secara alami tidak cukup. Hei yang mendengus dingin, berhenti menyanjungku. Aku tidak mau melakukan itu. Karena itu, dagunya dinaikkan sedikit, dan dapat dilihat bahwa jantungnya sangat berguna. Suyi mengambil kesempatan untuk mengatakan, berani bertanya senior, kekuatan apa yang dimiliki Paviliun Jingtian? Hei Yang memerintahkan, kamu pergi dan kumpulkan rampasannya dulu, dan aku akan menjelaskan keraguanmu kepadamu. Sudut bibir Suyi sedikit berkedut, dan dia langsung setuju dan segera bertindak. Melihat Suyi yang terus-menerus mengumpulkan harta rampasan dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini, mata Hei Yang bingung orang ini, bagaimana keadaan pikirannya menjadi begitu jelas. Ketika Suyi selesai mengemasi barang rampasan, kambing hitam hanya melihat sekali, menggelengkan kepalanya, dan berkata, simpan untuk dirimu sendiri. Ada lebih dari 20 jenis sumber abadi dari berbagai tingkatan, berbagai fragmen tentara Tao abadi, dan beberapa ramuan dan bahan magis yang berbeda. Di mata tokoh-tokoh abadi lainnya, itu pasti rejeki nomplok. Namun, Hei yang jelas memandang rendah dirinya. Suyi tidak sopan, dan langsung menyimpannya. Ketika dia meninggalkan domain dewa, dia meninggalkan semua harta yang tidak terpakai di Pulau Qixia. Sekarang hanya tersisa beberapa obat ajaib yang terkumpul di Gunung Qisong, dengan keahliannya saat ini, ia dapat mengkonsumsi semua obat ajaib ini dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, dengan barang rampasan hari ini, secara alami akan berbeda. Ayo pergi dan berbicara sambil berjalan. Domba hitam pergi lebih dulu, diikuti oleh Suyi. Kambing hitam hanya berpikir bahwa keadaan pikiran Suyi telah berubah, dan seluruh temperamennya juga telah berubah. Hanya Suyi yang tahu dengan jelas bahwa wataknya tidak berubah, dan keinginannya untuk mencari tahu tidak pernah goyah, itu tidak lebih dari menahan harga diri dan kesombongannya. Lakukan apapun yang Anda inginkan tanpa melanggar aturan, itu saja. Ruang dan waktu tanpa akhir. Di atas meteorit telanjang, seorang pria berjubah merah dan pedang panjang dengan sarung di pinggangnya berjongkok di sana dengan cara yang sangat tidak berbentuk. Sambil menggosok pipi kirinya, dia bergumam, aneh sekali, bagaimana mungkin kambing hitam mengetahui mantra 9 karakter Tao? Mungkinkah monster tua yang keluar dari halaman bawah kuil Sanxing? Dia berdiri perlahan, jubah merahnya yang berapi-api berkibar tertiup angin, melonjak seperti awan merah yang menyala-nyala. Namun, Suyi sangat baik. Dia baru saja melangkah ke alam abadi dan berani mengancamku secara langsung. Pria berjubah merah itu mengelus dagunya dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil langkah maju, dan saat berikutnya dia muncul begitu saja di jalan di depan Suyi dan Hei Yang. Kenapa kamu lagi? Kambing hitam itu tampak kedinginan. Pria berjubah merah itu dengan cepat melambaikan tangannya, jangan salah paham, aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padamu, lalu kembali. Suyi juga merasa sangat aneh, pria ini sangat tidak normal dan juga sangat tidak bisa dijelaskan, dia jelas tidak mengenal satu sama lain,
tetapi dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal dengan penuh semangat. Orang tidak dapat menebak apa yang terjadi di dalam hatinya. Lain kali kita bertemu, aku tidak tahu kapan. Sebelum kita berpisah, aku punya pesan untuk rekan Daois Su. Pria berjubah merah tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah rekan Daois Su tertarik. Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya saling memandang dengan tenang. Pria berjubah merah itu mengusap pipinya dengan kesal, dan berkata, lupakan saja, hanya saja aku sedang sentimental, dan aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan beberapa patah kata lagi. Dia melambaikan jubah lengannya dengan santai, melangkah ke Su Yi, dan berkata dengan suara rendah. Dahulu kala, Jiang Wuchen dan saya pergi ke rumah bordil bersama, lebih dari sekali, terkadang saya memperlakukan tamu, terkadang dia memperlakukan tamu, itu seperti tamu dan tuan rumah bersenang-senang dan bersenang-senang bersama. Dia menepuk pundak Su Yi, mengedipkan mata, dan dengan sungguh-sungguh berjanji, di masa depan, jika aku punya kesempatan, aku akan mengajakmu melihatnya juga. Rumah bordil di Sungai Panjang Takdir dijamin melebihi imajinasimu. Lagi pula, pria berjubah merah dengan senang hati berbalik dan berjalan maju. Ledakan, Hei Yang tiba-tiba menendangnya, bau tak tahu malu. Pria berjubah merah itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah, tetapi dia tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, orang-orang tidak romantis, dan langit dilanda guntur. Bagaimana Anda bisa memahami kesenangan kami para pria? Kambing hitam itu mengangkat kakinya dan menendangnya, tetapi pria berjubah merah itu menghindarinya selangkah lebih awal, lalu mengibaskan lengan bajunya dan pergi sambil tertawa lebar. Dalam sekejap mata, sosoknya telah menghilang. Aku tidak menyangka orang ini menjadi orang tua mesum yang sangat jahat. Dia pantas diretas. Kambing hitam itu sangat marah. Su Yi mengelus dagunya dan berkata, jika yang dia katakan itu benar, kehidupan keduaku juga merupakan benih romantis. Mengapa? Apakah kamu iri? Hei yang memandang dengan mata dingin. Su Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku punya gadis yang kusukai. Hei yang terkejut, dengan mata halus, dan berkata dengan sinis, aku hanya berharap kamu tidak menyukai sekelompok gadis. Su Yi tercengang. Menjadi bahagia dalam hidup adalah menjadi bahagia, dan hidup harus romantis. Menganggur dan mendengarkan musik adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Sayangnya, sejak Jiang Wuchen pergi, ada satu orang yang kurang percaya diri di dunia ini. Pria berjubah merah menghela nafas. Saat dia berjalan, lengan bajunya berkibar, seperti sepasang naga api yang sedang berlayar, sangat apik. Tuanku, diam-diam, seorang pria botak dan kekar muncul, dengan wajah kasar dan garang, dan cetakan, Blood Lotus, yang aneh dan memikat tercetak di tengah dahinya, menambahkan sentuhan warna yang menyeramkan dan aneh. Jika para tetua Eternal Sky Territory melihatnya, mereka pasti akan ketakutan dan berbalik dan melarikan diri. Karena pria botak dan kekar dengan jejak teratai darah di dahinya ini benar-benar preman tak tertandingi di jalan abadi. Nama taonya adalah, Lian Luo, yang sangat halus dan elegan. Tapi darah di tangannya bisa ternoda merah untuk jangka waktu tertentu. Tetapi pada saat ini, preman tak tertandingi, Lian Luo, berdiri di sana dengan hormat, memberi hormat kepada pria berjubah merah, matanya dipenuhi kekaguman. Pria berjubah merah itu meletakkan kakinya di pantat Lian Luo, menendangnya sehingga dia terbang terbalik, berbaring di sana tidak berani bergerak. Mengapa kamu tidak bangun? Pria berjubah merah itu mengerutkan kening. Tuanku tidak memberitahuku, aku tidak berani. Wajah Lian Luo dipenuhi rasa takut, selain itu, si kecil juga sangat cemas, memikirkan kesalahan apa yang dia lakukan, dan tuannya tidak bisa membantu tetapi, menghadiahi, tendangan si kecil. Pria berjubah merah itu tertegun, dan tertawa serta memarahi, terlalu menyanjung, menjijikkan. Keluar dari sini. Baru pada saat itulah Lian Luo bangun sambil tersenyum, dan berjalan ke arah pria berjubah merah itu, menurunkan alisnya dan berkata dengan ramah, tuanku, sepertinya Anda sedang dalam suasana hati yang baik. Pria berjubah merah menggosok pipinya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, harus kukatakan, perasaanmu sangat efektif. Berapa tahun telah berlalu, hari ini adalah hari itu membuatku paling bahagia. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan liontin batu giok bercahaya seukuran tamparan, dan melemparkannya ke Lian Luo, hadiahmu. Lian Luo memegang liontin giok di kedua tangannya, dan tersenyum cerah, bagaimana Hede kecil bisa menerima hadiah yang begitu besar dari Tuhan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada asap hijau dari kuburan leluhur. Petik 2. Pria berjubah merah mengangkat tangannya. Lian Luo, yang tingginya sekitar 10 kaki dan 2 kepala lebih tinggi dari pria berjubah merah itu, secara alami menundukkan kepalanya, dan mengulurkan tangan ke telapak tangan pria berjubah merah itu. Bentak, pria berjubah merah itu menamparnya, saya akan belajar lebih banyak tentang sanjungan di masa depan, saya bosan mendengarnya. Yang satu ditampar, yang satu ditampar, yang satu mau ditampar, dan yang lainnya menundukkan kepalanya dengan kerja sama penuh.
Itu disebut pemahaman diam-diam. Lian Luo menegakkan kepalanya dan menepuk dadanya untuk berjanji, jangan khawatir, tuanku, saya telah mengumpulkan buku-buku kuno dari berbagai genre di rumah, dan saya hanya membaca artikel yang menyanjung itu, dan saya berjanji untuk mempelajari pengetahuan ini sampai akhir, titik kesempurnaan. Langkah demi langkah, saya akan menyajikan beberapa trik baru kepada Tuhan di masa depan. Petik 2. Pria berjubah merah berkata dengan nada setuju, seorang anak bisa diajari. Lian Luo berkata dengan rendah hati, Tuanlah yang mengajari saya. Selanjutnya, kamu pergi dan lakukan sesuatu untukku. Pria berjubah merah itu berpikir sejenak, dan transmisi suara menjelaskan sesuatu kepada Lian Luo. Setelah mendengarkan Lian Luo, dia dengan bersemangat berkata, Sansheng kecil beruntung bisa melakukan hal sebesar itu untuk Tuhan, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah ragu untuk mati. Pergi. Pria berjubah merah itu mengutuk dengan marah. Benar saja, Lian Luo berguling, dan tubuh Zhang Sugao seperti labu yang menggelinding, berguling ke kejauhan dan menghilang. Tes, gangster besar dan kasar ini, menyanjung seperti makan dan minum. Semakin tak tahu malu, pria berjubah merah menghela nafas, seperti yang diharapkan dari seorang jenderal yang cakap yang dilatih olehku. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Untuk sesaat, dia terbiasa mengangkat tangannya dan mengusap pipinya, sambil menekan tangan lainnya pada gagang pedang bersarung yang tergantung secara diagonal dari pinggangnya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.